Minggu ini kita dikejutkan oleh konflik Bupati Bojonegoro, Muawanah, dan wakilnya Budi Irawanto. Itu konflik keras dan berakhir wakilnya melaporkan bupatinya ke polisi karena merasa dicemarkan nama baik. Sumbernya adalah tentang data COVID. Jadi kedua kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro ini sama-sama menjadi anggota grup jurnalis yang isinya 200 orang, termasuk para tokoh-tokoh masyarakat di Bojonegoro. Mereka saling mencuit atau membuat status yang berseberangan, termasuk soal COVID itu. Nah, Bupati marah sampai kemudian mengatakan hal-hal yang semestinya tidak dikatakan, dan berdasarkan itulah kemudian Pak Budi Irawanto, wakilnya, yang melaporkan Bu Wana Muawanah ke polisi. Nah, masa kok bupati dan wakil bupati bertengkar di depan umum, di depan grup WhatsApp? Kan nggak pantas ini. Tapi sebetulnya fenomena pertengkaran antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sering kali terjadi sejak dulu. Sejak dilaksanakan pilkada langsung atau pemilihan umum langsung untuk memilih bupati maupun wakil bupati, memilih wali kota maupun wakil wali kota. Di tahun ini, di bulan-bulan Maret yang lalu, Kuningan juga begitu, Pemkab Kuningan. Bupatinya sama wakil bupatinya juga bertengkar habis di depan publik. Nah, baru selesai kemudian setelah partai turun tangan, kemudian mengakurkan keduanya. Di Bojonegoro sekarang juga prosesnya sedang turun tangan juga partai. Ibu bupati ini dari PKB, kemudian wakilnya dari PDIP. PKB dan PDI Perjuangan sekarang sedang menyatukan, berusaha untuk mempertemukan bupati dan wakil bupatinya ini agar tidak bertengkar. Persoalannya adalah kenapa pertengkaran antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini selalu terjadi? Yang pertama adalah karena harus diakui bahwa pilkada itu satu paket. Jadi kandidatnya adalah kepala dan wakil, wali kota dan wakilnya, bupati dan wakilnya. Karena satu paket sebetulnya kemenangan pasangan ini juga merupakan kontribusi duanya. Nah, karena kemudian kemenangan dari pasangan ini sangat tergantung pada kontribusi kedua pihak, padahal kewenangan masing-masing kepala daerah maupun wakilnya itu sama sekali berbeda. Itu karena undang-undangnya. Jadi mulai dari undang-undang tahun 2004, Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 yang kemudian diperbarui Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014, itu memang kewenangannya yang paling besar adalah di kepala daerah. Sementara wakil kepala daerah itu kewenangan di dalam undang-undang itu tidak jelas. Artinya tidak sesuai dengan kontribusi yang mungkin diberikan wakilnya pada saat pemilihan umum secara langsung itu. Misalnya, kepala daerah sepenuhnya bertanggung jawab, tapi kemudian tugas dan kewenangan yang diberikan kepada wakilnya menurut undang-undang itu hanya membantu dan kalau kepala daerahnya memberikan pelimpahan kewenangan kepada wakilnya. Inilah sumber dari pertengkaran-pertengkaran itu. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua, yang membuat pertengkaran itu terjadi biasanya karena gaya kepemimpinan baik kepala daerahnya maupun wakil kepala daerahnya. Karena faktanya juga ada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang rukun terus, yang bisa saling melengkapi, tidak ada konflik. Meskipun kemudian secara kewenangan, secara undang-undang membuat atau memberikan potensi untuk konflik itu. Kenapa? Karena gaya kepemimpinannya. Biasanya kalau kepala daerahnya punya gaya kepemimpinan yang terbuka, akomodatif, maka konflik itu akan diminimalisir. Demikian juga kalau wakilnya tidak menuntut macam-macam, dia merasa ada bagian dari wakil dari kepala daerah, biasanya itu yang membuat konflik bisa dihindarkan. Banyak contoh, kepala daerah dulu Pak Gubernur Soekarwo dengan wakilnya Saifullah Yusuf. 2 periode tanpa konflik. Ya mungkin ada konflik, tapi kan tidak terbuka di depan umum. Nah ini Bojonegoro dan kemudian Kuningan itu terbuka
di depan publik. Dulu bahkan ada yang bertengkar secara fisik di luar Jawa, dan itu terus-menerus terjadi. Nah, karena itu sebetulnya memilih pasangan dalam pemilihan kepala daerah itu menjadi sangat penting. Gaya kepemimpinan kepala daerah sebaiknya memang harus mengakomodasi wakilnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Karena apa? Ya karena pemilihannya langsung. Karena mereka masing-masing punya kontribusi di dalam pemenangan pemilu atau pilkada. Yang kedua, harmoni antara kedua kepemimpinan di daerah itu menjadi sangat penting karena itu akan sangat menentukan harmoni warganya, harmoni konstituennya. Sangat menentukan juga kemajuan-kemajuan daerahnya. Prinsipnya adalah kita tidak ingin kepala daerah dan wakil kepala daerah ini konflik dimanapun juga. Namun undang-undangnya memberikan potensi untuk konflik. Sistem pilkadanya juga memberikan potensi untuk terjadi konflik. Kemudian yang ketiga, gaya kepemimpinan masing-masing kepala daerah itu juga potensi menjadi konflik. Saya pernah menjadi wali kota Surabaya. Tapi saya beruntung, saya punya wali kota yang punya kepemimpinan akomodatif, yang open mind. Sehingga kemudian saya diberi ruang untuk berekspresi. Dan saya pun tahu diri karena saya wakil yang digandeng, yang juga tidak yang tidak bermodal uang, maka saya tahu diri, saya tidak menuntut macam-macam. Tapi kemudian karena saya orang swasta, sehingga kemudian saya bisa mengekspresikan kreativitas meskipun itu tanpa APBD. Jadi kegiatan-kegiatan sebagai wakil menjadi satu ikon, menjadi satu portofolio, menjadi suatu kegiatan yang sampai sekarang bisa dikenang oleh warga masyarakat Surabaya. Itu lebih karena kreativitas, dan kedua karena kepala daerahnya akomodatif, open mind, dan memberikan ruang kepada wakilnya. Pertanyaannya adalah sekarang, mungkinkah konflik yang belakangan sering terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti di Bojonegoro itu terjadi di Surabaya? Saya mengatakan sampai sekarang kayaknya tidak mungkin. Kenapa? Saya menyaksikan Pak Eri Cahyadi, wali kota Surabaya ini punya gaya kepemimpinan yang asik, gaya kepemimpinan yang kolaboratif, gaya kepemimpinan yang menggerakkan segala potensi masyarakat, dan gaya kepemimpinan yang rendah hati. Dia tidak mengklaim sebagai pemerintah kota sebagai segalanya, tapi pemerintah kota sebagai dirijen yang menggerakkan masyarakat. Karena itu maju dan tidaknya kota Surabaya ini sangat tergantung kepada masyarakatnya. Demikian kata Pak Eri Cahyadi. Kemudian yang penting juga adalah Pak Eri dan Pak Armuji sebagai wakilnya itu satu partai. Tapi bukan berarti satu partai tidak potensi konflik. Bisa saja konflik kalau gaya kepemimpinan keduanya tidak nge-match, tidak satu frekuensi. Contohnya Kuningan, satu partai, bupati dan wakilnya konflik keras. Di tempat lain mungkin kalau kita eksplor akan banyak seperti itu. Di Surabaya rasanya baik Pak Eri dan Pak Armuji masing-masing bisa menempatkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, apalagi keduanya punya kesamaan frekuensi dalam hal ini bagaimana ketika memimpin itu kolaboratif dan menggerakkan. Tidak merasa bahwa Surabaya itu miliknya, tidak merasa bahwa segala capaian yang diperoleh oleh kota Surabaya itu sebagai hasil kerja dirinya, tapi sebagai hasil kerja bersama. Ini menarik. Yang terakhir, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak akan konflik kalau kemudian keduanya itu masing-masing punya basis politik dan basis power yang jelas. Jadi karena ini menyangkut kewenangan, karena ini menyangkut distribusi uang dalam bentuk APBD dan sebagainya, maka dimanapun potensi konflik itu akan ada. Karena itu kepala daerah pejabat politik, wakil kepala daerah pejabat politik. Karena itu antara keduanya sebetulnya ada proses bargaining secara terus-menerus yang tidak pernah habis. Powernya harus dibangun terus. Sehingga kemudian katakanlah kalau kepala daerahnya mau mengabaikan wakil kepala daerahnya, dia akan berhitung. Demikian juga sebaliknya.
Wakil kepala daerahnya mau mengabaikan kepala daerahnya juga tidak mungkin karena undang-undangnya kuat sekali. Saya lihat Surabaya sangat tidak mungkin karena secara politik baik kepala daerah wali kota Eri Cahyadi maupun wakilnya Armuji punya basis power yang sama-sama kuat. Satu berbasis birokrasi dengan kemampuan teknis yang mumpuni, dan satu berbasis politik, kader asli PDI Perjuangan, sehingga kemudian dia legitimasi politiknya menjadi kuat, dan itu keduanya diusung oleh satu partai juga, sehingga keduanya akan susah untuk diadu domba, keduanya akan susah untuk dibenturkan, kecuali masing-masing mau berbenturan sendiri. Saya yakin Surabaya tidak akan mengalami konflik antara wali kota dan wakil wali kotanya. Saya yakin Surabaya 5 tahun ke depan kita akan menyaksikan kepemimpinan yang harmoni, saling mengisi, dan tentu saja sebagai warga kota Surabaya kita semua berharap kepemimpinan yang baru ini betul-betul membawa kemajuan kota kita tercinta, mensejahterakan warga kota Surabaya, membanggakan arek-arek Surabaya. Ngopi nih bersama Arif Affandi.